Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Gelombang, Ibu Diana Juwita, SPD MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Gelombang. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Alhamdulillah, syukur kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita dapat berkumpul di kantor guru SD Negeri 2 Gelombang dalam rangka rutinitas komunitas belajar kita, yaitu berbagi praktik baik setiap hari Sabtu. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat berkumpul untuk berbagi praktek baik pada hari ini. Kemudian salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu bersalawat kepada beliau, nanti akan diakui sebagai umatnya, kemudian kita mendapat pahala syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya di sini Tasbihul Khairi, memandu jalannya acara berbagi praktik baik di komunitas belajar bersama kita bisa atau kita singkat BPKB SD Negeri 2 Gelombang. Untuk acara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu pemateri 1, 2, dan 3, 4 oleh guru penggerak dari SD Negeri 2 Gelombang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Ibu Diana Juwita, SPD MPD, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN 2 Gelombang, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang guru SDN 2 Gelombang ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Bapak Ibu, kita hari ini mengadakan belajar ya, praktek belajar, yaitu kombel belajar bersama yang setiap hari Sabtu kita lakukan di sekolah kita ini. Hari ini Gelombang ini yaitu semangat tingginya. Jadi tolong Bapak Ibu diikuti untuk berbagi praktek baik hari ini, yaitu budaya positif di sekolah. Gitu. Yang jelasnya yang pertama pasti 5S sudah pernah kita lakukan. Tetapi kita akan lebih banyak lagi pengalaman kita karena kita digali ya oleh para CGP yang baru ini. Coba Bu, tepuk tangan dulu untuk CGP kita. Saya sebagai kepala sekolah bangga dengan adanya CGP tahun ini SDN 2 Gelombang 4 yang lolos. Memang ini akan lebih baik lagi. Dan juga saya sangat terima kasih kepada ibu-ibu bapak CGP yang mana sebanyak tugas CGP tidak pernah meninggalkan tugasnya di kelas. Itu the best sekali Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada Ibu Tika, Ibu Lina, Pak Tasbihul Khairi, dan Ibu Adesta Paranita. Nah, mungkin hari ini Bapak Ibu silakan mengikuti apa yang telah disampaikan, berbagi praktik baik dari narasumber hebat kita hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini untuk menambah wawasan kita yang lebih baik lagi, lebih luas lagi dengan berbagi Bapak Ibu. Mungkin dari apa yang dipelajarkan oleh para CGP ini nantinya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum acaranya dimulai, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita hari ini berbagi praktek baik budaya positif di sekolah, terutama di SDN 2 Gelombang, dinyatakan dibuka. Baik, itu Bapak Ibu. Saya akhiri. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih atas sambutan dari Kepala SDN Dua Jombang. Melanjutkan dari sambutan dari kepala sekolah tadi, bahwasanya kita berbagi praktek baik ini, kebetulan kita sedang mengisi PMN Bapak Ibu ya. Kita kemarin memilih di kompetensi itu kita memilih satu berbagi praktek baik yang memerlukan bukti dukungnya adalah sertifikat. Insya Allah setelah ini nanti sertifikatnya akan diterbitkan oleh komunitas. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita dapat satu sertifikat yang nilainya 4. Nilainya 4. Nah, sertifikat ini sedang dipelajari bagaimana caranya. Nah, sebenarnya Bu, ada guru kita yang kompeten itu Bu Tisa, nanti saya minta ajari Bu Tisa dulu bagaimana cara membuat sertifikat. Sebelum acara dimulai, baiklah kita bermain dulu. Oke, bermain dulu. Sebelum kita mulai, permainannya sederhana saja. Coba setiap orang harus memilih satu kata yang ujungnya ol. Misalnya botol. Setiap orang memilih satu kata yang ujungnya ol. Setelah, jangan salah sebut ya. Setelah menyebut, silakan sebut nama kawannya. Jadi yang tersebut nama kawannya harus mengucapkan ya. Misalnya Bu Ainun, botol. Untuk Tisa, nah Tisa harus menyebutkan kata yang ujungnya ol. Seperti itu. Oke. Cari lagi. Saya tunggu 1 menit. Siapkan satu kata yang ujungnya ol. 1 menit. Sudah disebutkan orang, tidak boleh disebutkan lagi. Oke ya. Oke ya, nanti saya tunggu 1 menit. 1 menit silakan pikirkan dulu. Setelahnya Bu, sebutkan nama orang yang ada di sini ya. Termasuk Bu Kepala Sekolah. Oke, sudah 1 menit belum ini? Oke. Kata berujung ol dimulai dari Ibu Diana. Sudah. Untuk siapa Bu? Untuk Ibu Rina. Odol. Untuk Ibu Mimi. Ombak. Senggol. Sebutkan nama orang. Siapa lagi? Ketika bongkol. Ainun. Mantul. Alkohol. Benjol. Oke, ya, sudah ya. Tapi untuk sekarang ini kalau lama ke depan ya, kalau mikirnya lama jangan lama. Kalau yang itu sampai 3 belum tersebut depan. Dihukum ya. Oke, kata berujung T dimulai Nurbaiti. T. Kata berujung T. Roti, silakan terus. Ke siapa, Pak? Ya. Yurina. Besti.
sebut nama. Udah, lanjut. Tunjuk nama Bu. Tunjuk nama. Cika, Putih, Mimi, Sapi. Memang kalau kayak hukumannya kalau kita biasa ini termasuk budaya positif kita ya. Salah satunya adalah menghukum murid tidak boleh dengan yang memalukan. Jadi kita ayo dah yang pelajaran kita sebutkan nama daerah beserta ibu kotanya. Nah itu saja. Jadi yang hukumnya ya nama provinsi dengan ibu kotanya. Sumatera Selatan Padang, iya bagus silakan. Oke, demikian tadi sekilas hiburan untuk sebelum kita mulai. Jadi baiklah kita lanjutkan dengan acara inti kita yaitu berbagi praktik baik bersama komunitas belajar BPKB SD 2 Gelembang dalam diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Gelembang. Dalam hal ini pertamanya kan disampaikan oleh siapa? Ibu Kartika Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan. Sesuai dengan filosofi Ki Dewantara, budaya positif perlu diterapkan di kelas maupun di sekolah. Budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita yaitu diseminasi disiplin positif di sekolah. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dari beberapa materi yang akan kita paparkan pada hari ini mengenai contoh-contoh dan pengembangan nanti akan kita jelaskan di berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama yang saya jelaskan adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memotivasi intensif yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena oleh orang lain, karena iming-iming atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya Bapak itu makna kata disiplin. Dengan kata lain, disiplin itu kalau kita biasa mendengarkannya disiplin berarti sesuatu yang membosankan, mengesalkan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, disiplin di sini lain dengan yang itu, bahwasannya disiplin diri adalah mempelajari bagaimana kita cara mengontrol diri dengan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yang tujuannya yang kita inginkan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin itu mereka akan bertanggung jawab.
Mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan berdasarkan tindakan-tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak kita benar-benar menyadari bahwa disiplin itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena dorongan orang lain atau mendapatkan imbalan atau hukuman dari orang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebenaran yang disepakati bersama tanpa terpengaruh oleh bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sudah disepakati dimanapun tempatnya di dunia ini, bahwa mereka sudah sepakat bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini dan diyakini oleh setiap orang memiliki nilai-nilai luhur untuk kebaikan umat manusia. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai inilah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Beberapa institusi telah menetapkan nilai-nilai kebajikan universal, seperti kurikulum kita yang sekarang ini sedang berlaku, yaitu kurikulum Merdeka. Di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila juga terdapat nilai-nilai kebajikan universal, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selain itu juga ada Ibu Primaries Program PYP, sikap murid yang memiliki kebajikan universal, diantara yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh Ibu Primary Years Program atau PYP, dan ini sekolah swasta. Kemudian ada juga 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation. Ada nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati, nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan sopan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, satu lagi yang akan saya contohkan pada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, long life goods and life skill. Mereka juga menetapkan sebuah nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, diantaranya adalah dapat dipercaya. Jadi dapat dipercaya ini adalah suatu nilai kebajikan yang diyakini mempunyai nilai baik untuk umat manusia. Kemudian lurus hati. Lurus hati ini mungkin ya jujur ya, kalau kita komparasikan dengan yang lain. Kemudian menjadi pendengar yang aktif, memberikan yang terbaik dari diri. Ada juga the seven essential virtual. Mereka juga menyepakati nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya tentang
tentang motivasi dan perilaku manusia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, coba mari kita tanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah yang kita melakukan sesuatu ada dorongan dari orang lain ataupun dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat pujian, mendapat hadiah, ataupun yang lain. Dalam hal ini, seorang ilmuwan yang bernama Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, atau menyatakan ada 3 yang mendasari orang itu berperilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari sebuah motivasi. Biasanya orang yang termotivasi perilaku ini cenderung menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan mereka akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak berpengaruh kepada mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal atau tergantung stimulasi dari pihak lain. Jadi di sini orang melakukan sesuatu apabila ada sesuatu dari orang lain baru akan melakukan sesuatu. Artinya orang melakukan ini ada pamrihnya, ada balasannya yang diharapkan. Jadi kita diharapkan tidak menjadi orang yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan dengan yang kedua. Seseorang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Namun demikian, ini lebih satu tingkat dari motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi di sini apa yang akan mereka dapatkan apabila mereka melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan, dan motivasi ini masih bersifat eksternal. Jadi tergantung dari pihak luar. Bapak Ibu, kita juga diharapkan tidak menjadi orang yang demikian. Maka seharusnya kita adalah menjadi orang yang bagian yang ketiga ini. Jadi motivasi untuk mendapat yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang ini melakukan tindakan sesuatu tanpa terpengaruh orang lain. Mereka melakukan suatu tindakan mereka yang mereka percaya suatu kebenaran, suatu keadilan yang menurut mereka benar, maka akan dilakukan tanpa ada imbalan atau pujian dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka juga melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dengan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang mereka nilai, yang mereka yakini tersebut. Dan motivasi ini akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena mereka berperilaku sifat internal bukan eksternal. Bapak Ibu, diharapkan kita menjadi seperti orang yang ketiga ini. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena suatu imbalan atau pujian dari orang lain, tetapi karena kita melakukan sesuatu karena kita yakini yang kita lakukan itu adalah bernilai benar, berkeadilan untuk kebaikan dirinya sendiri dan orang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jeda dulu, lanjut. yang saya hormati, kita lanjutkan dengan materi berikutnya tentang budaya positif.
Yang berikutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Kata ini adalah sangat familiar bagi kita seorang guru. Kita sering melakukan hukuman mungkin ya. Kemudian juga kita juga sering memberikan penghargaan. Kedua-duanya ini tujuannya tidak lain adalah untuk membuat suatu keteraturan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, belum tentu tindakan-tindakan yang kita lakukan itu mendapat sesuatu yang maksimal atau memperoleh hasil yang kita inginkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berkenaan dengan hukuman dan penghargaan dalam menjalankan suatu peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan-tindakan yang kita lakukan. Penegakan peraturan yang atau keyakinan kelas atau sekolah yang selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, juga biasanya bersifat hanya satu arah, hanya orang yang memberi hukuman yang memperoleh keuntungan. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid-murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman itu biasanya itu berupa hukuman fisik, psikis kepada murid. Biasanya anak-anak akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang kita buat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian tentang konsekuensi, biasanya dua itu yang sering kita gunakan untuk menertibkan murid, hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi biasanya sudah tercatat atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan suatu pelanggaran tertentu. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid-murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran. Misalnya murid-murid itu mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi adalah beberapa materi tentang budaya positif di sekolah. Untuk mengetahui apakah Bapak Ibu telah menguasai atau memahami apa-apa yang telah saya sampaikan tadi, maka dari itu nanti akan ada kuis dalam bentuk aplikasi Quizizz yang isinya itu tentang pertanyaan-pertanyaan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi nanti ada nomor, ada Quizizz yang akan diberikan, maka dari itu Bapak dan Ibu nanti akan mulai setelah nomor kode Quizizz diberikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian. Dan sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan sehari-hari, ya, sudah dilaksanakan sehari-hari, hanya saja tidak tertulis seperti senyum, salam sapa itu sudah sering kita laksanakan. Kemudian sopan santun, antri dan lain sebagainya di SD Negeri 2 Gelombang ini bukan hal yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan teori motivasi manusia. Motivasi manusia itu ada 3 setidaknya. Jadi orang itu melakukan sesuatu setidaknya ada 3 motivasi. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu, salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak-anak kita itu mungkin melakukan sesuatu, ada yang ingin dapat imbalan atau penghargaan. Kadang-kadang kita memberikan nilai-nilai, nah itu adalah salah satunya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya kita menjadi orang yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Jadi, tidak semuanya hukuman itu tepat diberikan kepada seseorang. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau dalam bentuk yang lain. Sekarang silakan buka HP masing-masing. Ada kuis ya, silakan buka HP masing-masing. Quizizz.com. Aplikasi Quizizz. Ada ya. Quizizz ya masuknya. Quizizz.com sudah itu. Ada yang masuk. Boleh. Bu Ainun coba Ainun. Anu boleh sana. Pin kode 411751. Satu peserta, Bu Metri sudah masuk. Bu Metri sudah. Bu Bernima, Bu Nurbaiti, Bu Ainun. Bu Ainun sudah ada. Lanjut terus. 4 peserta sebelum dimulai kuis. Tidak terlihat ya siapa yang masuk ya? Oh, Ibu Istri, Bu Mimi, Arnila, hamba Allah ini siapa ya? Ini sudah. Tutup. Mulai nih, mulai. 9, belum dimulai kuisnya. Kita masuk dulu. Udah kita masuk. Happy masuk sudah. Nah, yuk mulai yuk. 1, 2, 3. Bu Esta dapat 1 poin. Bu Evi dapat 1. Bu Ainun 1.
Salah. Ah, salah. Uri. Nomor 55%. Ulang lagi. Sudah cuma 55% yang memahaminya. Ulang. Coba ulang. Saya ulang Bu ya. Kalau hukuman itu tidak sesuai, misalnya nyoret meja, tapi disuruh membersihkan meja semuanya, itu hukuman. Misalnya cuma tidak masuk sekali, keliling lapangan 10 kali, nah itu hukuman, bukan konsekuensi. Nggak nyampe. Nah ya, coba bisa diulang boleh nggak? Ulang lagi. Yang lagi nomornya berubah tidak? Kode. Mana digabung ini ya? Kami keluar dulu ya. Nah, keluar dulu, semuanya keluar semua, kayak masuk lagi. Lu kan keluar ruangan. Nah. Oh, selesai. Tadi soal tadi lah. Wah, ranking 2 dari 14. Tiga soal. Iya, 3 lah. Buat lagi, weh. Yes, kode lagi sini. Nah, masuk lagi, kodenya lain. Buku mana? Ya. Apa tadi? Aku dia nak galak diulang bacanya. Sekali pakai. Iya, nak galak bisa ya? Hah? Cak tadi tak galak. Kami ni baru belajar. Kami ni baru belajar. Baca yuk. Baca ini. Baca. Ayo. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu pilih yang mana hukuman, mana konsekuensi. Sudah ada 9 peserta Nanti masuk lagi nanti. yang mulia. Dah muat. Masuk. Yang mulia sih. Siapa yang mulia ini? Masuk. Elsie Ramadhani. Tidak ada nama. Ayo mulai. Hamba Allah yuk. Hamba Allah. Sudah dari siapa? Apa sih kau nyumbang 1.000 hamba Allah? 1.000 nyosok belum ngatas. Masuknya. Cocok bebek. Lebih bagus. Urut lagi.
Yes. Nah, hasilnya sudah lebih baik, kita 72 nilai kita. Jadi sekelas ini yang memahami antara hukuman dan konsekuensi presentasinya adalah 70%. Alhamdulillah, lah nyampe KKN. Dapat sertifikat. Mana peringkatnya Bu? Peringkatnya kita lihat. Nah, peringkatnya. Apa yang peringkatnya? Peringkat 1 siapa? Nah, Bu Ana. Hadiahnya Bu apa Bu? Oke Bu Ana, hadiahnya liburan. Lanjut ke keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu. Sekarang kita masuk ke materi tentang keyakinan kelas ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya apa itu keyakinan kelas. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas kita. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan dari para siswa kita di papan tulis Bapak Ibu. Setelah itu atau di kertas besar, bisa poster atau kertas karton seperti itu Bu ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah atau warga kelas kita terutama bisa melihat hasil curah pendapat itu. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatifnya itu jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kata itu bisa kita ganti menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Lanjut di sini. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih sangat banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang akan dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan ini yang dimaksudkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas. Yang kelima yaitu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, yaitu kita dan siswa kita di kelas. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 atau 7 keyakinan, sehingga jika terlalu banyak siswa kita akan sulit menghafalnya Bapak Ibu. Jadi kita buat seadanya saja ya Bapak Ibu. Lanjut selanjutnya yaitu yang keenam, setelah keyakinan
sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah atau murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Lanjut lagi. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu ini ada contoh keyakinan kelas ya. Contoh keyakinan kelas di sini. Nah, setiap anggota Tak kecil kok anakku, Pak. Baik, lanjut Bapak Ibu, di sini ada contoh keyakinan kelas ya. Nah, di sini yang pertama di sini ada setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Itu yang paling penting Bapak Ibu yang pentingnya itu kita warga kelas itu harus senang berada di kelas. Yang selanjutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas yang telah dibuat dalam keyakinan. Yang selanjutnya lagi, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting itu saling menghargai satu sama siswa. Misal meminjam barang kepada teman harus dikembalikan, harus dijaga seperti itu Bapak Ibu misal kita pinjam barangnya bagus, berarti kita kembalikan juga harus dalam kondisi bagus ya. Yang selanjutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini juga yang terpenting Bapak Ibu, rasa aman yang dimiliki, yang dirasakan oleh siswa-siswa kita. Selanjutnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas yang telah diberikan, senantiasa membantu. Nah, di sini ada hormat simbolnya nih. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kadang-kadang Bapak Ibu siswa itu galak kalau di kelas itu sering berkelompok seperti itu ya. Misalnya ada kelompok ini, ada temannya yang mau ikut, nanti dia tidak diterima oleh kelompok itu. Jadi seperti itu. Jadi harus saling menerima dan dimiliki. Dimanapun kita berada, kita pastikan kita diterima oleh kelompok tersebut. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, sejatinya kita manusia ini memiliki kebutuhan dasar ya. Di sini latar belakangnya yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih dan sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya yaitu kebebasan.
kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan akan merasa senang. Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup ya. Di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kalau komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas ada contoh Bu ya, di sini kasusnya. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lanjut yang kedua yaitu kebutuhan dasarnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang, untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Misal nih Bu, banyak contoh di kelas 1 ya, biasanya ada siswa yang seringnya, Bu tolong Bu bukain botol minumnya, ada yang Bu tolong Bu benerin jilbab Aruna, namanya siswa itu. Nah mungkin di situ kebutuhan dasar rasa kasih sayangnya itu kurang, jadi dia mencari melalui gurunya di sekolah seperti itu. Lanjut yang selanjutnya, kebutuhan dasar penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya, di sini maksudnya itu kebutuhan dasar yang jika kita melaksanakan sesuatu, mengerjakan tugas seperti itu, kita membutuhkan sebuah pengakuan dari orang lain ya atas kemampuan yang kita miliki seperti itu. Lanjut, selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan sering mencoba hal baru dan menarik. Maksudnya di sini kalau untuk tingkat SD Bapak Ibu banyak sekali siswa yang pengen mencoba hal baru seperti itu, yang aktif, yang bebas. Kalau misalnya lagi belajar dia pengen keluar seperti itu, atau dia merasa bosan ketika belajar seperti itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar yaitu kebebasan ya. Lanjut lagi,
Nah, ini selanjutnya kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang dia senangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Yang gambar dari Bu Lina tadi di sini tentang posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dampaknya memungkinkan murid marah, memendam atau dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, banyak kejadian nyata kita di sekolah. Misalnya gitu, hukum siswa itu banyak macam. Kemarin, alhamdulillah saya merasakan di kelas Ibu Ais, saya lagi menjelaskan, mereka ngobrol, saya tegur, ekspresinya tuh tidak mengenakan, Bu, kayak semir tapi tidak setuju itu. Nah itu siswa sekarang anak zaman now itu kayak itu, Bu. Makanya di sini kami dalam kegiatan CGP ini tuh kita boleh menghukum siswa, tapi dengan hal-hal yang mendidik atau disuruh misal hafal Pancasila seperti itu. Jadi hukumannya tuh yang bersifat mendidik, jangan kita main fisik kayak atau mempermalukan mereka di depan siswa. Kan kita tidak tahu kadang siswa tuh ada yang mentalnya langsung down, ada mungkin yang di rumah tidak pernah kena marah, Bu ya. Jadi pas kena marah di sekolah agak mano dia kan. Nah seperti itu maksudnya. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Di sini atau nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat dan pada anak dan lesu. Kalau dibaca tuh Ibu baca kalau bisa ya. Nah di sini Bu maksudnya membuat merasa bersalah itu bisa ada anak yang melanggar peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah caranya kita nasihati Bu dengan suara yang lembut. Kita pahami dulu sih karakter anaknya ini kira-kira bisa dengan suara keras atau suara lembut seperti itu, Bu. Saya juga kalau misalnya tim TPBK, Bu, prinsip saya itu seperti ini. Kalau marahi anak, kalau negur anak, tidak perlu dicopet tapi dia nangis. Seperti itu. Cak mana caranya kita mengatur bahasa, mengolah tutur kata gitu supaya dia tuh kena yang di hatinya. Oh aku salah. Dengar dia nangis itu, Bu, sudah pasti dia nyesal. Daripada kita ngomong, oh kamu cek ini, ujung-ujungnya dah Allah ibu ini aku dia ngoceh-ngoceh di depan ringamnya kan itu kan. Nah jadi usahakan seperti itu, Bu. Kita paham dulu karakter anak, kira-kira dia ini nak kena segak, kena agak tinggi, yuk kita tinggi sedikit suara. Kembali ke karakter anak masing-masing ya. Next Bu Lina. Nah yang selanjutnya ada teman yang ketiga atau nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun posisi di sini diartikan guru itu sebagai temannya bagi siswa. Bisa kita kalau lagi ada masalah siswa itu kan kalau sering murung ya. Banyak macam-macam karakter siswa tuh kita tidak tahu. Mungkin di rumah dia habis kena marah atau mungkin dia di rumah broken home kan. Memang rada-rada beda gitu. Menghadapi siswa di kelas itu banyak macam, banyak karakter yang harus kita selaminya, kita pahami dan bisa si A ini misalnya pemerajuk, si B ini nak kena marahnya baru nurut kan itu. Jadi kita posisikan guru itu bisa sebagai teman bagi siswa.
dia curhat gitu, tanya aduh itu di kelas polistri ya, dia ketemu siswa yang nurung begawenya. Akhirnya pas siswa pulang sekolah dia curhat sama polistri Sunanti ya, curhat dia, terus dikasih Bu Listri gambaran, oh cak ini tidak boleh. Akhirnya dia berubah. Ada yang seperti itu nak. Jadi kita sebagai pendidik ini apa multi talent, harus jadi ini, kadang jadi harimau nak marah kan, kadang harus lembut, benar-benar santun ya. Jadi begitu maksudnya tuh. Nah yang keempat, pemantau nada suara datar atau bahasa tubuh yang formal. Di sini guru itu atau pendidik itu sebagai pemantau berarti mengawasi meskipun kita ini merdeka belajar, membebaskan siswa, tapi kita sebagai guru tetap mengontrol atau mengawasi membimbing. Nah misalnya siswa sini ya kita ikuti alur, misalnya siswa pengen belajar di luar ya kita awasi kita dampingi seperti itu. Lanjut Bu Lina. Nah yang kelima, manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah yang di bagian ini kami kemarin Bu, ya kami syuting di perpus itu Bu. Padahal siswanya tuh bagus-bagus karena kami buat menjadi contoh kasus, 2 kasus Bu, kasus 1 dan kasus 2. Yang pertama kasus itu tentang tidak mengumpulkan tugas Pak ya. Nah yang kedua itu tentang murid membuang sampah sembarangan. Nah kami disuruh di CGP itu diambil gini Bu, pakai metode manajer ini. Sebagai manajer ini kita panggil siswanya, kita tanya ini apa sih bener gak, misalnya yang gak membuat tugas tadi dipanggil kan, disuruh duduk, terus itu ditanyai bener dah anak tadi si A misalnya tidak buat PR, bener Bu, apa alasannya, diceritakan dengan dia alasannya. Kalau kami kemarin dibuat Pak Dikul gara-gara nonton final AFF cewek padahal ini peserta siswanya jadi kasusnya itu. Nah jadi saya tunggu ditanyai dulu, setelah itu kita kembalikan kepada siswa apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah anak dituntut, oh kata anak si kayak yang dibuat Pak Dikul tuh, saya berjanji Pak tidak akan menonton film atau televisi atau HP sampai larut malam lagi, saya berjanji akan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Nah seperti itu Bu maksudnya kita itu diibaratkan tuh sebagai seorang manajer. Kita tidak boleh kalau ini tidak boleh PR kayak dia banyak, tidak boleh kayak itu Bu. Nah kalau dari pendidikan guru penggerak kan diajarkan seperti ini, makanya kemarin kami pilih yang ini lebih tepat. Yang lain tuh bagus kayak penghukum, teman segala macam tuh bagus rapi, lebih diarahkan ke manajer seperti itu. Lanjut Bu Lina. Nah kita main kuis lagi. Tadi hadiahnya kelompok, sekarang hadiahnya kembali bayar dewek. Oke siapkan HP yuk. Siap, kita siapkan HP, Bu Lina. Dibaca Bu ini. Soalnya tuh agak-agak menjebak. Uji kita benar, taunya bukan. Uji kita bukan, taunya benar. Iya benar Bu ya. Bukan soal pengertian ini tidak. Nah silakan dibuka. Ini kodenya, silakan dimasukkan. Oke, saya bantu Bu Ainun. Iya Bu, dia itu beda kode. Oke, sudah masuk, sudah ada rame ini. Ada Bu Metri, Bu Arnilai, Bu Ainun, Bu Elsi, Ibu Ana. Siapa tuh? Salena Gomez, mati kau, bukan musuh. Salena Gomez. Hamba Allah, Bu Elsi, kalau hamba Allah dari tadi. Ada tapi Bu Elsi, Kartika. Itu apa? Icol. Listri Sunanti, Bu Mimi, Bu Listri. Ayo yang lain yang belum masuk, Bu Tisa, Bu Nurbaiti. Silakan Bu, baru partisipasi. Siapa tahu menang kan?
Oke, silakan dikerjakan. Ibu Elsie sudah benar, Ibu Evi. Oke, benar semua. Soal kedua Ibu Evi benar. Semangat ibu-ibu. Tuh, Bu Evi. Saya memimpin sementara, Bu Evi. Waduh. Tidak, beda Bu, beda ada soal yang kedua. Semangat Bu. Ini masih belajarnya Bu, otodidak buat kuis di sini tadi di UKS itu nyari kutisah saya Bu, jadi kami coba dengan Bu Lina. Maaflah, belum sempurnanya Bu Bapak. Dibimbing oleh Bu Kembali Bu, bayar dewe. Kembali. Bayar dewe, tapi Bu tak ada podcast amin. Oke, lagi apa lanjut kita Bu Lina? Habis ya, kita lanjut materi dikit lagi Bu, materi terakhir. Ya, terakhir. Nah, materi Bu. Sudah menampung air kaki lagi lalu, Bu sudah mengulang lagi. Nah, lanjut ya yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Kami Bu CGP nyingok ini apa nih? Segitiga restitusi. Kalau kami belum kobel, biasanya kami rukol dulu, nah dibimbing pasir. Ini tiba-tiba kami praktek baik dulu, jadi maaf kalau belum sempurna gue. Nah di sini ini gambar segitiga restitusi, itu ada menstabilkan identitas, sisi kiri dan kanannya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lanjut Bu Lina, ke penjelasannya Bu Lina. Apa jengok saya itu apa dia? Ibu ini bentuk segitiga, tapi ada tulisannya. Nah ini ya, sisi 1 menstabilkan identitas atau stabilis identity. Itu lah kira-kira bahasa Inggrisnya. Bagaimana? Maaf kalau salah nyebutnya ya. Nah, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya. Nah, di sini kalau ingin menjadi reflektif maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini nah Bu. Kalau misalnya kita nak negur anak, yang pertama itu berbuat salah tidak apa-apa nak. Ya, bisa itu kita terapkan dengan murid. Ada yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak tuh tidak merasa salah, nama itu nabu ya. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat,
tenang, atau kita bisa menyelesaikan ini tenang, jangan panik kan, itu kita bisa gunakan yang selanjutnya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu di sini hanya mencari solusi dari permasalahan ini. Yang lanjutnya lagi, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu senang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Nah, ini kata-kata yang bisa kita pakai, kita terapkan di kelas ketika kita menghadapi atau memecahkan sebuah permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Lanjut Bu Lina, next. Nah, di sisi 2, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, ini ada juga kalimat-kalimatnya, di antaranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini untuk yang validasi tindakan salah, makanya kata-katanya kebalikan dari yang tadi. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan, ya. Semua anak tuh pasti punya alasan. Entah dia misalnya bocor, misalnya kan, atau dia melanggar, atau dia terlambat. Mereka pasti punya alasan. Makanya kita tanya dulu alasannya itu apa kira-kira ya. Nah, yang selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next, Bu Lina. Nah, sisi 3 menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan antara keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Yang pertama itu contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, misalkan di keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kira-kira kalian punya bayangan apa atau tidak? Yang selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Perlu itu kita tanyakan kepada murid kita ya. Nah, lanjut Bu Lina, next. Habis ya? Oke, habis ya. Mungkin tutup yang tutup. Kami serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh keempat CGP tadi. Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan tadi, kami yakin Bapak Ibu senior, guru senior pasti telah melakukan semua hal itu. Jadi mohon maaf Bu Ainun, Bu Pur bukan menggurui tadi ya, sebagai guru-guru yang lama pasti semua itu pasti sudah dilakukan semua. Jadi ini adalah hal yang lama tapi disampaikan lagi. Setidaknya ingat kebaya ya, yang belum. Baiklah Bapak Ibu, kita terakhir yaitu refleksi. Refleksi ini kami minta tanggapan dari Bapak Ibu ya, Ibu-ibu. Tanggapan hasil belajar kita ini apa, tanggapan apa, merasa bahagia, merasa senang dan lain sebagainya, bebas disampaikan. Kami mohon Bu Ainun dulu untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Terima kasih SDN 2 Gelombang ini. Tahun ini ada 4 orang yang belum lulus calon ya. Untuk itu kami berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu guru ini. Setidaknya kami ini merasa bangga
Dengan adanya calon guru penggerak ini, sekolah ini semakin maju, semakin berkualitas. Setidak-tidaknya kami yang belum mengerti, belum tahu, akhirnya menjadi tahu sedikit-sedikit walaupun tidak di ini egala. Jadi untuk itu kami merasa bangga dan merasa bahagia dengan adanya calon-calon guru penggerak di SDN 2 Gelombang ini. Terutama untuk kepala sekolahnya Ibu Diana Juwita, SPD MPD. Oke ya, lanjut sekali lagi, satu lagi ya. Satu lagi, siapa yang silahkan yang bersedia memberikan refleksinya. Refleksinya itu perasaannya saat belajar ini, apa senang, apa sedih, atau kalau boleh juga kritikannya. Ya Mimi, apa buat istri nanti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini banyak sekali yang saya dapat, terutama untuk diri saya sendiri dalam mengajar. Seperti yang kita perhatikan tadi atau kita simak tadi, banyak berbagai hal dalam menghadapi siswa ya. Di sini di satu sisi saya mungkin sedikit yang saya pahami. Nah, setelah saya mengikuti ini lumayan banyak ternyata yang perlu kita pelajari dalam mendidik anak. Jadi untuk diri saya sendiri setelah saya mengikuti kegiatan ini ternyata banyak yang saya pahami. Nah, jadi setelah saya mengikuti kegiatan ini, banyak ilmu yang saya mengerti bagaimana saya menghadapi anak didik di kelas itu sendiri. Untuk para guru yang telah mengikuti JGP ini, terima kasih dengan mengikuti kegiatan ini. Saya banyak ilmu, saya banyak mengerti berbagai hal. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Misteri Sunanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sampai ke penghujung acara yaitu penutup. Sebelum tutup, tadi kan dibuka oleh kepala sekolah, kita mohon ditutup kembali oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Bapak Ibu disilakan. Baik, terima kasih moderator. Setelah saya melihat CGP yang telah menampilkan praktek baik mereka yang akhirnya nanti timbullah aksi nyata ya. Saya ucapkan terima kasih banyak mendapatkan tambahan ilmu ya. Jadi memang pemerintah itu membuat program sekolah penggerak, guru penggerak, memang manfaatnya lebih banyak. Terutama di dalam segi kita pengajaran kepada siswa, tata krama, sopan santun ya. Kata Ibu Lina, saya tuh ambil 5: sopan santun, salam, senyum, sapa. Kalau bisa tambahin lagi, bisa jadi 10. Gitu. Jadi budaya 10S gitu bisa. Itu yang mengkajinya guru JGP ini lah. Nah itu ya. Dan juga tadi saya menyimak yang terakhir ya mengenai hukuman yang berdesta pada siswa. Mungkin bisa dikatakan dengan istilah verbal non verbal ya. Ada dengan kata-kata dan lisan dan isyarat. Mungkin seperti itu bisa. Kalau anak ribut kita pasti pakai non verbal ya. Nah, arti isyarat ya atau dengan kata-kata. Dan juga tadi saya menyimak juga dengan manajer. Ya, manajer itu orang yang memberikan dalam suatu pencapaian tujuan atau menjalin komunikasi ya. Jadi bagus. Mungkin kalau istilah sekarang tuh lebih kerennya coaching. Ya, menggali lagi apa yang anak misalnya tadi ada masalah, jadi kita gali terus sehingga anak tadi kata Bu Desta membuat dia menangis.
efek jerah itu ya. Nah mungkin terima kasih banyak Guru CGP. Saya tunggu lagi aksi-aksi berikutnya dengan setiap hari Sabtu boleh menampilkan satu ini CGP satu ini, minggu depan CGP satunya, minggu depan CGP satu ini, sehingga komunitas kita BBKB itu berjalan dengan baik. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk CGP dan kedepannya saya berharap lulus, tidak ada lagi C di depannya, langsung jadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Ini awal yang baik Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak moderator yang saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Tuhan saya menampung. Acara kita hari ini saya tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri acara ini dengan sama-sama lagi mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan saya dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.